Nggak pernah makan sayur, buah-buahan, jarang banget. Akhirnya apa? Akhirnya kayak kejadian di video yang lagi viral nih. Jadi gue nemuin video ya, banyak banget yang mention gue, nge-share juga ke DM gue juga. Jadi videonya tentang gimana ada seseorang usus besarnya itu penuh banget. Jadinya dia apa, sembelit fesesnya itu nggak mau keluar, sehingga harus apa, diambil tindakan operasi. Tapi apa benar kalau misalnya kita nggak suka makan sayur ya, jarang makan sayur atau makan buah, BAB kita jadi nggak lancar, usus besar kita itu penuh, jadi susah keluar BAB-nya. Nah, di video kali ini gua bakalan ngebahas video tersebut dan ngasih penjelasan apa yang kita wajib lakuin kalau misalnya kita punya masalah pencernaan yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Gue juga bakalan kasih tahu penjelasan dua studi. Yang pertama, studi clinical trial, tingkat pembuktian studinya lumayan tinggi karena ini bukan survei. Yang kedua, yaitu studi dimana kalau kita misalnya punya autoimun, terutama ulcerative colitis, jadi itu masalah pencernaan yang akut banget ya. Ketika kita mengurangi sayuran atau fiber ya, termasuk buah-buahan itu juga, kita ngelakuin diet di mana nggak ada fiber sama sekali, justru kita bakalan memperbaiki masalah pencernaan kita. Mau tadi autoimun colitis itu dan juga konstipasi tanpa sebab. Dan kita jadinya nggak perlu tuh punya masalah pencernaan. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih, apa sih nih videonya yang viral banget. Itu share video ini di Instagram Reels itu sampai 55.000 orang. Salah satunya termasuk gua. Gua di-share juga nih sama orang-orang, sama follower gua ya. Kita langsung tonton aja videonya bareng-bareng. Sekedar mengingatkan, ini dapat pasien ronsen perut emergensi dari GD dengan keluhan pasien sudah 7 hari lebih tidak BAB. Jadi akhirnya perutnya membengkak dan sakit. Begitu di ronsen, hasilnya pun seperti ini. Kaget sih jelas. Ini ngitem-ngitem udaranya nggak keluar, pentok. Sama ini dia masalahnya. Ini bentukan feses atau pup yang mengeras di usus besar ya. Bentukannya begini nih. Jadi kayak kasar-kasar gitu. Kalau hitam-hitam ini udah, ini nggak usah keluar karena udah jelas keras nih, udah otomatis. Mau dikeluarin juga mungkin sakit banget, harus operasi. Nah, ini udara posisinya masih di usus, halus. Mau keluar pun kepentok sama pupnya, bingung gitu. Ini takutnya kalau diteruskan bisa pecah udara. Begitu pecah kan udara kotor ini bisa merusak jaringan-jaringan organ lain. Jadi harus operasi. Itu ya resiko kalau misalnya memang nahan pup sama kentut, resiko besar begini. Dan dari kesaksian keluarga pun ternyata memang pasien ini jarang makan serat gitu, kayak buah, kayak sayur. Di deskripsi videonya dibilangkan akibat tidak suka makan sayur dan buah serta sering menahan BAB dan gas, maka membuat feses mengeras dan udara dalam usus tidak bisa keluar. Ayo makan sayur dan buah agar ada serat untuk membuat usus sehat, BAB lancar. Komennya, aku setiap hari makan sayur sama buah, tapi kenapa susah BAB? Ya karena itu penyebabnya. Lu kebanyakan karbo. Terus ada yang pinter nih komennya nih. Dari Jelita Med Shop ya kan. Bukan sayur dan buah penyebabnya. Maksudnya yang bikin kita sembuh ya. Lebih karena kebanyakan makanan ultra processed food yang banyak bahan kimianya katanya. Coba deh makan masakan dari ayam, ikan, daging segar tanpa sayur dan buah tetap lancar. Oke? Jadi emang bener. Makanan yang ultra processed food itu tinggi banget karbohidratnya dan tinggi juga fibernya. Itu yang bikin penyumbatan di usus kita, Pak. Nah, sebelum kita ke pembahasan, apa sih sebenarnya yang ngebikin usus besar kita itu penuh dengan feses ya, yang bikin kita jadi BAB-nya keras, ya mampet jadinya. Kita harus pahamin dulu sebenarnya apa sih yang membusuk di usus besar kita. Apa yang akan difermentasi oleh triliunan bakteri di usus besar kita. Yang pasti apa? Yang pasti bukan daging. Karena kalau kita lihat ya anatomi tubuh manusia, teman-teman bisa lihat di layar ya. Kalau misalnya daging itu kita makan daging ya, terus kita gigit atau misalnya utuh ya, kita langsung telan tuh dagingnya, itu masuk ke lambung. Ketika daging yang itu kena asam lambung kita, yang tingkat keasamannya itu benar-benar asam, pH-nya, pH-nya 1,5 sampai 2,5. Dan itu keasamannya sama dengan makhluk hidup lain, yaitu contohnya dengan karnivora lain. Oke? Tapi yang paling asam adalah biasanya burung bangke, yaitu keasamannya, tingkat keasamannya itu mendekati 0. Ya, tapi kalau kita tuh sama kayak karnivora lain atau mamalia lain. Oke, kita yang paling asam lambungnya di planet bumi ini. Jadi itu yang kita harus pahamin ya. Jadi bukan kayak yang dibilang sama orang-orang vegetarian misalnya atau vegan bahwa asam lambung kita ini atau lambung kita ini itu tingkat keasamannya seperti herbivora 4 atau sampai 5 pH-nya.
lambungnya, ya. Itu salah, itu mitos. Kita itu asam banget lambungnya. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai nanti dagingnya itu, ya, itu udah jadi liquid atau bentuknya cairan yang muddy. Muddy itu yang ibaratnya yang kental banget. Nah, jadi ketika masuk ke lambung nih ya, nanti daging itu, nanti HCl bersamaan dengan enzim pepsin itu bakalan memproses dagingnya itu dan bakalan jadi liquid, ya, bentuk cairan yang namanya chyme. Oke, itu nama bentuk liquidnya. Nah, ketika nanti daging itu yang udah jadi liquid itu turun lagi tuh ya dari lambung ke bagian pertama usus halus kita. Namanya adalah duodenum. Nah, terus di usus halus tadi di bagian pertama itu diproses lagi sama enzim-enzim yang lain. Namanya adalah trypsin dan chymotrypsin. Di mana nanti enzim-enzim itu tuh ngelanjutin lagi itu ya proses breaking down dari dagingnya itu. Nah, kita masih belum sampai nih ya ke usus besar. Kita masih di usus halus atau usus kecil kita. Dan enzim-enzim tadi itu memproses semua tadi ya di daging itu kan protein ya menjadi asam amino. Asam amino itu adalah yang kita bakalan pakai untuk bentuk rambut, tulang, otot ya, kulit dan lain-lain. Dan juga ada enzim lipase tuh ya untuk memproses lemak. Dan lemak itu bakal dijadiin asam lemak. Nah, itu terjadi di bagian mana? Di bagian kedua dari usus halus kita yang namanya jejunum. Nah, jadi di jejunum ini ya, itu daging udah bener-bener diproses ya sampai tadi ke tahap molekul itu ya, dan bener-bener pokoknya udah nggak ada lagi tuh dagingnya, udah hilang, nggak tersisa sama sekali, termasuk asam lemaknya juga. Semua protein ya, lemaknya, mikronutrisi, vitamin-vitaminnya, mineralnya juga itu semuanya udah terserap di sana di usus halus. Nah, terus yang terakhir kita ke bagian yang terakhir nih dari usus halus, yaitu yang namanya ileum. Nah, tapi tunggu dulu nih, lu tahu dari mana Put? Sotoy banget. Emang lu pernah ngeliat jalannya makanan dari mulut ke usus gimana? Nah, jadi gue juga belajar ya dari video ini, oke? Jadi beliau ini dia salah satu influencer carnivore juga. Jadi ada dokter si Eric Westman ini ya, itu dia ngasih pendapat terhadap si carnivore Ken ini. Gimana dia itu sebelumnya itu punya masalah usus, mirip kayak tadi di video tadi di awal, karena dia memang dietnya tuh tinggi karbohidrat, Pak. Vegetarian dulu sebelumnya. Dia makannya tepung, mie ya, semua yang nggak bisa diserap sama usus halus, yang cuma lewat doang. Oke, jadi si orang ini dia ngelakuin yang namanya ileostomy. Ya, jadi dia itu karena untuk mengistirahatkan usus besarnya, karena kebanyakan makan karbohidrat, ya kan? Karena dia vegetarian, itu penuh tuh ya di usus besarnya. Akhirnya dipasang lah tuh ostomy ya, dipasang kayak tas gitu untuk ngeluarin ampas-ampasnya atau fesesnya. Nah, ketika keluar tuh ya dan mau masuk ke usus besar, ke sikam namanya, usus besar bagian pertama. Tebak apa yang keluar? Bukan daging sama sekali, bukan lemaknya, tapi apa? Tapi yang keluar adalah karbohidrat atau makanan-makanan non hewani yang mengandung fiber, terutama kalau fibernya tinggi. Contohnya apa aja? Contohnya misalnya jagung, terus juga sayur-sayuran, ya kan? Terus juga buah-buahan yang tinggi fiber, terus roti, mie, tepung, makanan-makanan ultra proses yang lain, ya, yang ada di minimarket, itu yang keluar semuanya menjadi feses itu. Nah, jadi untuk orang tadi, ketika dia pasang ostomy itu, dia nggak keluar dari pantat, Pak. Dia keluarnya dari mana? Dari ostomy bag itu. Jadi dia ketika ngecek, pasti dia tahu nih, yang keluar apa? Yang keluar selalu bukan daging. Yang keluar selalu tadi, ya, makanan non hewani. Nah, sekarang kita lanjut nih ya, ke bagian yang terakhir nih, di usus besar. Bagian yang pertama, yaitu sikam namanya. Nah, dari sikam inilah, mulai nih, ampas-ampasnya itu difermentasi atau mengalami pembusukan. Oke, apa aja yang difermentasi? Ya tadi ya, makanan-makanan non hewani tadi, kayak kacang-kacangan. Pokoknya banyak deh ya, makanan-makanan yang karbohidrat itu literally semuanya, semua karbo itu ampas-ampasnya bakalan dijadiin bahan makanan untuk bakteri yang jumlahnya triliunan tadi. Makanya kalau kita naruh sesuatu nih ya, mau di luar atau misalnya di kulkas kita tapi bukan di freezer, itu kalau buah-buahan atau misalnya sayur-sayuran itu pasti kalau sehari, 2 hari, 3 hari itu pasti baunya busuk banget. Sama kayak yang terjadi di mana? Di usus besar kita. Makanya kalau kita makannya banyak karbo, itu kentutnya bau busuk, Pak. Ya, tapi kalau karnivore itu kalau misal kentut, kita nggak pernah kentut-kentut, kita jarang kentut, dan itu nggak masalah karena usus besar kita tuh bersih, nggak ada tuh penyumbatan kayak di video di awal tadi. Oke, jadi apa aja tadi tuh makanannya, ya kan? Yang paling sering biasanya karbohidrat ya, kacang-kacangan, jagung-jagungan, brokoli, kembang kol, biji-bijian, oats bahkan ya, kedelai misalnya, kecap kayak gitu. Nah, itu yang paling sering tuh. Nah, itu yang nggak bisa diserap sama usus halus kita, itu yang lewat aja, yang jadi makanan bakteri. Nah, jadi ingat ya, jadi kenapa sih mereka bisa lewat begitu aja? Karena sekali lagi pencernaan kita nggak punya enzim yang mencerna fiber, namanya cellulase. Oke, itu adalah enzim mencerna fiber atau cellulose, ya, selulosa. Kita nggak bisa tuh karena kita nggak punya enzim cellulase tadi. Makanya lewat aja. Beda sama sapi atau kambing atau hewan kaki 4 lainnya. Kita bukan sapi, Pak. Nah, jadi itulah fiber atau karbohidrat yang kita bakalan buang. Itu yang menumpuk, itu yang membusuk juga, dan akhirnya bikin BAB kita tuh keras. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang pengen nyoba carnivore diet atau teman-teman yang misalnya punya masalah pencernaan. Kalau misalnya kita punya masalah tadi ya, mampet
mampet kita di usus besar. Yang bikin mampet itu adalah makanan-makanan karbohidrat olahan tadi. Termasuk juga karbohidrat kompleks yang fibernya tuh justru lebih tinggi. Yang dijual itu ya, itu seolah-olah digadang-gadangkan lebih sehat. Padahal bikin sakit pencernaan, Mbak. Menu-menuhin usus besar. Nggak bersih usus besar kita jadinya. Yang nanti ada kaitannya sama studi yang kedua ya, mengenai penyakit autoimun colitis tadi. Itu yang bakalan jadi makanan-makanan bakteri yang akhirnya kita punya udara. Yang akhirnya kita jadi bergas, kentut-kentut, perutnya kembung ya setelah makan tadi, makanan-makanan non hewani tadi. Termasuk juga bawang tuh ya, bawang apalagi tuh, pokoknya semua bawang dah. Wah, itu pasti bikin kita kembung dan itu yang bakalan jadi apa, makanan bakteri. Nah, sekaligus gue juga mau bahas yang terakhir ya, mengenai studi yang pertama, yaitu ketika kita mengurangi ya, kita langsung baca aja sama-sama judul studinya. Stopping or reducing dietary fiber intake reduces constipation and its associated symptoms. Artinya apa? Jadi kalau kita misal mengurangi atau bahkan stop mengkonsumsi fiber ya, itu bakalan mengurangi konstipasi kita dan gejala yang terkait. Teman-teman bisa lihat ya, ada chart yang dibikin oleh Dr. Paul Mason. Si dokternya bikin perbandingan 4 diet ya di studi ini, yang dilakukan di studi ini. Jadi ada diet yang baseline diet ya. Baseline diet itu diet umum. Ada yang diet high fiber ya, tinggi fiber. Dan ada yang mengurangi fibernya. Dan ada diet yang benar-benar nggak sama sekali pakai fiber. Hasilnya apa? Kalau misalnya kita lihat langsung yang diet tinggi fiber, ketika kita konstipasi nih ya, itu kita makanin diet tinggi fiber, itu yang biru itu konstipasi itu terjadi 100%. Pasti terjadi. Strain opening. Strain opening itu kalau kita BAB ngeden keras ya, itu pasti terjadi. Ketiga, bloating, perut kembung, bergas, itu pasti terjadi. Yang warna hijau muda. Anal bleeding ya, BAB-nya berdarah, itu lebih sering terjadi ya, itu 70% lebih sering terjadi. Kalau misalnya kita dietnya tuh tinggi fiber di pasien-pasien ini ya, yang udah punya konstipasi tanpa sebab ini. Teman-teman bisa lihat lagi, pain ya, lebih sakit perutnya. Tapi kalau zero fiber diet, yang paling kanan, nothing, nggak ada apa-apa, nggak ada bloating, nggak ada konstipasi, nggak ada BAB berdarah, ya nggak ada ngeden keras, karena kita nggak makan fiber sama sekali. Itu studi yang pertama. Kesimpulan studinya yang pertama adalah, teman-teman bisa baca di layar ya, idiopathic constipation, ya konstipasi tanpa sebab ini, dan gejala yang terkait, bisa dengan efektif dikurangi, can be effectively reduced by stopping or even lowering the intake of dietary fiber. Jadi dengan kita berhenti nih, atau bahkan nih kurangin aja nih fiber kita nih ya, itu kita bisa apa Pak? Kita bisa tadi ya, mengurangi simptomnya, gejala-gejala tadi, kalau kita stop atau kurangi fiber di makanan-makanan kita. Nah, studi yang terakhir nih, buat teman-teman yang punya penyakit autoimun, terutama di pencernaan itu ya, teman-teman bisa baca studi ini terbaru banget, 2023, 14 November ya. Judul studinya adalah Fiber Deficient Diet Inhibits Colitis Through the Regulation of the Niche and Metabolism of a Gut Pathobion. Artinya apa Bang? Artinya studinya adalah ketika kita deficient ya, kurang terhadap fiber, menghambat terjadinya colitis di gut kita, di pencernaan kita. Oke, kita langsung baca aja ya di kesimpulannya. Itu ada 4 kesimpulan. Jadi kalau kita misalnya intinya mengurangi fiber, itu bakteri Mucus-Prelium itu bakalan jadi nggak ada, nggak bisa masuk, nggak bisa ibaratnya menembus dinding usus. Teman-teman bisa lihat ilustrasi di sini ya. Kalau misalnya fiber containing diet, dia itu dinding ususnya jadi bocor. Tapi yang fiber free diet, kita nggak pakai fiber sama sekali dietnya, teman-teman bisa lihat di layar, no colitis, nggak ada colitis sama sekali. Tapi yang kiri itu inflamasi terjadi kalau kita pakai fiber yang sumber dari mana? Dari sayur-sayuran, buah-buahan, karbohidrat kompleks yang tinggi fiber, atau karbohidrat yang biasa pun juga itu bakalan ada fibernya. Jadi gitu. Jadi saran dari gue gimana? Kalau misalnya kita punya ibaratnya BAB-nya susah. Kalau dari konteks karnivor, kita BAB-nya memang jarang karena nggak ada yang dikeluarin Pak. Itu hal yang normal. Jarang kita BAB-nya 4-5 hari sekali karena memang nggak ada yang dikeluarin. Tapi perut kita nyaman, kita nggak kembung, kita nggak sakit perut, kita enak, sekalinya BAB juga kita lancar. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita misalnya udah penuh banget tuh ya, kita kurangin Pak. Justru sayur sama buah-buahan jangan ditambah lagi, itu makin sakit lagi. Bahkan nanti ujung-ujungnya kita bakalan pakai tadi ya, buat ostomi tadi, apa operasi lah segala macam. Oke, jadi itu yang kedua tuh, saran dari gua. Dan yang terakhir, kalau misalnya teman-teman benar-benar mau nggak punya masalah pencernaan, ngerasain pencernaan yang paling enak ya di seumur hidup teman-teman bisa coba carnivore diet ya. Kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua, biar kita bisa sekaligus juga turunin kadar lemak, turunin berat badan dari 40% gini ya, kita turun ke kadar lemak di bawah 20%. Kayak klien gua ini umurnya walaupun udah 68, gua coaching selama 6 bulan ya, itu benar-benar lingkar perutnya mengecil 28 cm, beratnya turun 14 kilo. Atau yang lain misalnya klien gua ini dia coaching cuma 5 minggu aja, turun sebanyak 11 kg dan otot perutnya udah mulai kelihatan. Teman-teman kalau bisa langsung mau di coaching dari gua, langsung daftar aja di link di deskripsi. Gua bakalan bantuin 24 jam. Gua bikinin menu makanannya, bahan-bahan makanannya beli di mana, cara masaknya enak-enak, termasuk program latihan mau di rumah ataupun di gym. Segitu aja video dari gua. See you next video. Bye bye.